Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur bahwa kami mempunyai Imam Agung yang menjadi pengantara kami dengan Bapa di surga, Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, Sang Penebus. Bantu kami ya Bapa untuk memahami bahwa kami pun dipanggil untuk memperjuangkan keimamatan kami juga. Sebagai awam kami juga mempunyai anugerah sebagai imam, nabi, dan raja. Partisipasi dalam keimamatan Yesus. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudara, dalam bacaan pertama hari ini dalam kitab surat Ibrani, ditekankan di situ peranan Yesus sebagai Imam Agung, sebagai pengantara kita dengan Allah, dengan Bapa. Dan kita bersyukur bahwa Imam Agung inilah yang murni tanpa cacat, ya. Supaya Imam Agung ini menjadi pengantara kita kepada Allah, ya, yang suci, yang murni, yang bersih, ya. Dan hanya orang yang demikian, hanya orang Imam Agung yang seperti inilah yang dikehendaki oleh Allah. Jadi dalam segala ibadat kita, terutama Ekaristi, di situ Yesus berperan sebagai imam, sebagai pengantara kita kepada Bapa. Dan kami para imam ikut serta dalam keimamatan Yesus. Maka kami bertindak atas nama Kristus, bukan atas nama diri kami masing-masing. Sekali lagi betapa kita bersyukurnya bahwa kita mempunyai Imam Agung yang menjadi pengantara kita kepada Bapa, yang menjadi saluran keselamatan, sehingga kita mempunyai relasi kontak dengan Allah sebagai Bapa. Karena itulah maka di dalam iman kita mengakui akan Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapa dalam kesatuan dengan Putra dan Roh Kudus menciptakan alam semesta, menciptakan manusia, ya, yang merupakan karya Allah, yang masterpiece of God. Karena itulah bahkan malaikat pun yang diciptakan sebagai roh, dan makhluk-makhluk lain yang diciptakan oleh Allah juga, itu harus tunduk kepada manusia. Bukan tunduk, tapi harus melayani manusia. Dan itulah rencana Allah. Dan itulah sebabnya kenapa Allah menjadi manusia. Maka kita bersyukur kita mempunyai Imam Agung Yesus Kristus yang suci, yang murni, yang tulus, yang sempurna. Karena dia akan membawa apapun yang dilakukan oleh manusia, dipersembahkan oleh manusia. Di mana kita memuji Allah Tritunggal Maha Kudus, ya, memuji Bapa di surga. Dan disitulah Yesus, ya, menjadi katakanlah mewakili umat manusia, ya, menyelamatkan umat manusia, menyembuhkan umat manusia, membela manusia kepada Bapa di surga. Jadi segala kuasa itu diberikan oleh Allah kepada Yesus Kristus, ya, segala kuasa Allah diserahkan kepada Yesus Kristus. Jadi apa yang dilakukan Yesus Kristus sebagai putra Allah itu juga berkenan kepada Allah. Karena itulah maka dalam bacaan Injil hari ini kita bisa melihat bagaimana Yesus menyembuhkan orang dari segala macam penyakit. Segala macam penyakit, seberat apapun. Maka kalau kita sekarang ini mengalami sakit yang berat, mungkin kanker, mungkin HIV, bahkan untuk penyakit-penyakit yang seperti itu, kita datang kepada Yesus dan itu menjadi mungkin, dan itu nyata, ya. Jadi di situ semua orang dari segala lapisan, semua orang dari Yerusalem, Dumea, Tirus, Sidon, daerah-daerah kafir pun yang datang kepada Yesus disembuhkan oleh Yesus. Dan ini menunjukkan kepada kita Allah kita, Yesus Kristus, menjadi Allah, Alfa dan Omega, segala-galanya bagi kita. Semoga kita semua hari ini, saat ini juga yakin dan percaya bahwa Yesus dapat melakukan segala sesuatu dan mungkin melakukan segala sesuatu. Semoga Anda dan saya dan kita semua datang kepada Yesus dengan segala keluh kesah yang terungkapkan maupun tak terungkapkan. Karena Yesus dapat melakukan apapun yang mungkin, yang tak mungkin bagi manusia menjadi mungkin.
Semoga iman kita semakin teguh dan kuat. Percaya bahwa Yesus Kristus adalah Juru Selamat dan Penebus kita. Tuhan memberkati Anda semua dan memberkati kita semua. Bapa, berkatilah anak-anakmu ini supaya apapun yang mereka lakukan bersumber pada kekuatan dan cinta kasih-Mu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.